Kita sekarang pada segmen ekspresi. Nah, kita mulai ya. Ekspresi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program. Di dalam matematika, ekspresi terdiri atas kombinasi beberapa operan dan operator yang memiliki makna. Kalian telah terbiasa menulis ekspresi pada matematika, oke? Nah, berdasarkan jumlah operan, suatu ekspresi dapat dibagi menjadi ekspresi unary, ya, hanya satu operan. Ya, misalnya minus A. Ya, minus A itu untuk menegasikan suatu bilangan, ya, atau negasi A, kita bisanya gitu ya. Kalau A itu positif jadi negatif, kalau A negatif jadi positif, gitu. Binary dua operan, misalnya A tambah B, A bagi B, A kali B, seperti itu ya. A dikurang B ini merupakan dua operan atau binary. Ada ternary, tiga operan. A bisa dikalikan, dibagikan atau apa, terus bagi C yang dijelaskan lebih rinci nanti ya. Oke, ini berdasarkan jumlah operannya. Berdasarkan fungsinya, operator dalam bahasa C ya dibagi menjadi operator penugasan, operator aritmatika, operator logika, serta increment dan decrement. Oke. Kita lanjut, sekarang kita mulai dari operator penugasan. Nah, ini agak berbeda sedikit dari matematika ya. Operator penugasan simbol sama dengan ini, dengan simbol sama dengannya matematika itu ada sedikit perbedaan. Untuk memberikan suatu nilai konstanta atau nilai yang diperoleh dari suatu ekspresi ke variabel, operan di sisi kiri akan menerima nilai dari operan di sisi kanan. Jadi ya menerima itu sama dengan ya, cuman di sini cara menulisnya apa ya, ada sedikit perbedaan. Nah, dengan matematika di sisi kanan operator penugasan ya, contoh penugasan adalah kalian lakukan pada saat melakukan deklarasi variabel. Kalau ini sama dengan matematika ya, A sama dengan 5, artinya apa? Nilai 5 itu dimasukkan pada variabel A. Jadi variabel A itu bisa kita bayangkan sebagai wadah, bisa kita bayangkan sebagai mangkok gitu ya. Mangkok itu sekarang dimasuki angka 5, seperti itu ya. Perhatikan dan ingat baik-baik bahwa makna simbol sama dengan dalam bahasa C sangat berbeda dengan sama dengan dalam matematika ya. Ini kayak penugasan, ditugasi. Mangkok yang bernama A ini ditugasi untuk menampung angka 5, seperti itu ya. Nah, sekarang operator matematika. Operator matematika pada bahasa C ya, ini sederhana saja. Kalau plus ya, operator dalam bahasa C plus juga sama. Minus dalam bahasa C minus. Ya, perkalian kalau di matematika AB itu cukup A di sebelahnya B, artinya A itu dikalikan dengan B. Tapi di bahasa C ini adalah bintang ya. Jadi bintang itu shift 8. Ya, kemudian pembagian seperti biasa adalah garis miring ya, di bawahnya tanda tanya itu adalah pembagian. Oke, dan modulo A mod B itu dalam bentuk persen. Bagi yang belum paham modulo nanti akan kita bahas ya. Oke, kalau di matematika sampai SMP kelas 9 itu kita jarang-jarang yang sudah mengenal modulo. Penting, hati-hati dalam melakukan pembagian pada bahasa C. Bahasa C sangat sensitif terhadap tipe data sehingga pembagian dua buah bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat. Ya, jadi kayak diambil pembulatannya nanti. Sebagai contoh, 10 bagi 3 pada kode C akan menghasilkan 3. Kalau dalam matematika kan 3/3 kan gitu ya. Tapi kalau di bahasa C ya 3 itu. Ya tergantung, itu kalau kita menggunakan integer ya, tetapi kalau kita gunakan float ya ada komanya nanti ya. Ini penting untuk dipahami. Urutan operasi pada bahasa C adalah tanda kurung didahulukan sama dengan matematika ya, perkalian, pembagian, dan modulo ya. Jadi urutan operasinya seperti itu. Oke, hasil ekspresi dapat disimpan dalam satu variabel menggunakan operator penugasan. A sama dengan 5, ya B sama dengan A tambah 1.
ya berarti B-nya sekarang 6 ya. Oke, ini Pak ganti pen, berarti B di sini A kan 5, ini B A tambah 1, berarti sekarang nilai B itu adalah 6 ya. B adalah B tambah 5. Nah, sekarang nilai B berubah, yang tadinya 6 di sini di baris ini B sudah bernilai 6 tambah 5 yaitu 11 ya. C ya, C ini adalah A ditambah B, terakhir A berapa? 5 ya. Kemudian B nya terakhir berapa? 11 ya, 5 ditambah 11 ya, oke. Kemudian dikalikan 2 ya, kemudian ditambah A nya berapa? 5 ya, seperti itu ya. Nah, di sini akan menjadi berapa? 5 tambah 11 akan menjadi 16 kali 2 32 tambah 5 ya. Nah, dan seterusnya seperti itu. Ini adalah 37. Nah, untuk modulo nanti aja ya. Jadi nanti kita akan bahas saat dibutuhkan. Untuk sementara ini dulu aja. Oke. Untuk ekspresi seperti ini, bahasa C menyediakan bentuk yang lebih ringkas, sebut compound assignment operator atau operator penugasan. Misalnya B sama dengan B tambah 5 dapat disingkat menjadi B tambah sama dengan 5. Nah ini ya, harus mengenali ya. Jadi B sama dengan B tambah 5 ya, kita gunakan operator penugasan majemuk ya. Jadi B dipakai lagi ya, langsung B plus sama dengan 5, artinya B sama dengan B tambah 5 ya. Jadi B ditambah 5 ya, B yang baru adalah B lama tambah 5 gitu ya. Hal ini juga berlaku untuk operator matematika. B yang baru adalah B yang lama dikalikan 2, C yang baru adalah C yang lama dibagi 3 gitu ya, cara kita untuk mudah untuk memahami. Sekarang operator increment dan decrement untuk menambahkan dan mengurangi. Nah itu selain operator penugasan majemuk pada bagian sebelumnya, bahasa C juga memberikan operator unari yang lebih khusus, yaitu menambah plus-plus atau mengurangi min-min dengan angka 1. Plus-plus dan min-min ini bisa diletakkan di sebelum atau setelah ya. Operator logika, rasional, kesamaan. Operator logika, relasional dan kesamaan pada bahasa C. Operator kesamaan atau pertidaksamaan. Jadi aljabar itu sama dengan, dalam bahasa C sama dengan ya. Kalau di aljabar matematika itu tidak sama dengan, ini tanda seru, sama dengan itu artinya tidak sama dengan. A tanda seru B, apakah A tidak sama dengan B? Di sini maksudnya adalah apakah A sama dengan B. Sekarang operator rasional, relasional. Lebih besar sama ya, lebih kecil sama, lebih besar sama dengan ya, karena ini ketikan ya, lebih besar habis itu sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih kecil dulu terus sama dengan. Ya, maknanya adalah apakah A lebih kecil atau sama dengan B, nah, gitu ya. Kalau iya melakukan ini, kalau tidak melakukan ini, kelanjutannya kan akan seperti itu. Operator logika kita ada and, or, dan not. And itu dan ya, kita pakai dan. Or itu kita pakai ini garis lurus gitu ya, di bawahnya backspace biasa ditaruhnya kalau di keyboard. Not itu adalah tanda seru. Oke, jadi A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0 gitu ya. Apakah A dan B lebih besar daripada 0? Tulis itu juga boleh ya. Jadi setelah ada pertanyaan seperti itu, jawabannya kalau iya dan tidak nanti akan mengarahkan flowchartnya atau proses programnya ke arah tertentu ya. Kita akan pelajari nanti, sabar. Oke. Operator kondisional ternary. Operator kondisional adalah operator ternary yang akan mengembalikan nilai berdasarkan suatu kondisi tertentu. Misalnya, kalian ingin mengembalikan nilai 1 jika ekspresinya kurang dari 3 bernilai benar.
dan mengembalikan 0 apabila nilai A kurang dari 3 salah. Kalian dapat menuliskannya dalam bentuk N sama dengan A kurang dari 3 ya, tanda sama dengan 1 atau 0 ya. Tanda tanya 1 atau 0. Kalau iya 1, kalau tidak 0 gitu ya. Bentuk umum penugasan operator adalah sebagai berikut: kondisi, terus kemudian tanda tanya, ekspresi alternatif pertama, ekspresi alternatif kedua. Ekspresi 1 akan dikembalikan jika kondisi bernilai benar, ya ekspresi 1, sedangkan ekspresi 2 dikembalikan jika kondisi bernilai salah. Sekarang biar lebih paham, ayo kita berlatih. Ya, ekspresi. Deskripsi soal: Pak Igor memiliki sebidang tanah yang berbentuk segitiga siku-siku ya, seperti ini. Oke. Ia ingin mengetahui berapa luas tanah yang dimiliki. Bantulah Pak Igor menghitung dengan membuat program dan menghitung luas tanahnya. Format masukkan 2 buah bilangan bulat yang merupakan alas dan tinggi dari tanah. Jadi di sini adalah alas, di sini ada tinggi, ya kan? Nah, maka luas itu nanti akan setengah alas kali tinggi, kan seperti itu ya. Nah, kalau rumus di matematika, sebuah bilangan real ya, format keluaran adalah bilangan real. Jadi nanti kita pakai float ya, dan dengan 2 digit ya, 2 digit ya di belakang desimal merupakan luas tanah Pak Igor. Akhiri keluaran dengan karakter new line. Oke, di situ perintah yang diinginkan. Programnya seperti ini ya. Program berlatih 4.1 menghitung luas tanah. Nanti ini adalah komentar ya, biar kita tahu ini program untuk apa. Kemudian include ya, seperti biasa standar I/O ya. Kita karena di sini menggunakan bilangan real ya, kita pakai float. Kalau bilangan bulat ya kita nanti pakai integer int. Ya, di sini kita definisikan alas, tinggi dan luas dalam float. Ya, ini adalah definisi variabel. Scanf ini kita baca. Ya, kita baca dalam bentuk float ya, yaitu alas dan tingginya. Kemudian, nah ini ekspresinya ya, luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Kemudian hasilnya luas ini kita print dengan perintah printf ya, dengan 2 variabel. 2 angka di belakang koma. Ya. Jadi di sini 2 buah bilangan bulat 2 digit di sini ya, 2 digit. Di sini adalah angka 2 ini. Ya. Nanti hasilnya akan kita coba. Apakah kalau kita masukkan 20 dan 40 akan menghasilkan 400? Ya, sekarang ini Pak Ali sudah siapkan ya programnya, program berlatih 4.1 menghitung luas tanah ya, include studio dan seterusnya. Ini kita sudah bahas tadi. Sekarang langsung aja kita run ya. Tadi Pak Ali sudah compile, sudah build, kita run. Kita ingin masukkan 20 dan 40 ya. Ini tak taruh sini biar kalian bisa melihat ininya. Kita masukkan 20 ya, enter. Kita kemudian masukkan 40 ya, kita enter. Nah ya, di sini sesuai dengan permintaan juga kita tambahkan n ya, new line. Jadi habis 400 ini di sini ada kayak spasi, ada jarak, itu karena adanya n. Ya, sekali lagi Pak Ali review sebelum kita akhiri. Yang bagian atas ini adalah komentar. Include itu adalah standar I/O. Jadi perintah scanf, printf ya, ini ada di standar I/O, perlu kita berikan ya dengan diawali tanda pagar. Program utamanya dimulai dari kurung kurang buka sampai kurung kurang tutup, itu diawali dengan in main ya.
kita deklarasikan variabelnya dalam bentuk float, yaitu alas, tinggi, dan luas semuanya dalam bentuk float. Kemudian scanf ini kita memerintahkan untuk minta masukan. Ya, di sini persen float ini adalah kita pernyataan bahwa masukan yang kita berikan itu dalam bentuk pecahan. Ya, bulat bisa, pecahan bisa, intinya gitu ya. Maka kita pakai float. Dan alas dan tinggi, dan itu artinya kita input ya. Kemudian secara matematis kita hitung ya, luas adalah alas kali tinggi bagi 2. Kemudian hasilnya kita munculkan dengan printf 2, di sini adalah 2 angka di belakang koma ya. Kemudian luas, return 0. Oke, seperti itu. Oke, kita akhiri pertemuan ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, klik like, share, comment as always. Thank you.